Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul lagi setelah sekian lama ya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan kita tidak bertemu. Sebenarnya bikin kangen juga nih karena kemarin saya ada halangan ya. Saya sedang sakit ya. Sakit yang proses penyembuhannya itu lumayan agak lama seperti itu. Tapi pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah badan sudah agak enak gitu seperti itu dan bisa melanjutkan ngobrol-ngobrol lalu lintas ilmu dengan kawan-kawan yang biasanya memakai Zoom. Ini sedang uji coba memakai WhatsApp. Ya. Mungkin tema kali ini melanjutkan dari komunikasi di grup tadi ya. Mungkin bisa dipaparkan dulu oleh Bang Xiaomi ini yang mengikuti tadi, yang mengikuti grup tadi masalah Adam tadi, Khalifah tadi. Silakan Bang Xiaomi, dibuka mikrofonnya. Nah, ya. Jadi kalau tadi ini bahkan dan apa logika dalam harikati ya di khotifatan itu kan jadi apa ya, ketika Allah berkata kepada kepada malaikat pada kan ya itu malannya Suaranya putus-putus, Bang. aku telah menciptakan manusia khalifah di bumi. Nah itu menuju kepada kalau menciptakan kata bukan bukan ini jailun kan fa'il ya, Sim fa'il. berarti yang menjadikan gitu. Yang menjadikan. Atau yang menjadi jadi kalau yang menjadi khalifatan itu kan dalam kesadaran bahasa Indonesia ada yang khalifah. Nah kalau dimaknai pemimpin, kalau dilihat pada definisi kamu kan khalifah sendiri mempunyai dalam itu kan dan jadi khalifah dia jam ya, jadi bentuk dari khalifun maknanya naukatan. Berarti intinya Bang, jadi intinya pada ayat itu Adam itu khalifah pertama ya, bukan manusia pertama ya, Bang ya? Ya kalau dilihat belum sebetulnya ini jailul akhir khalifah. Jadi apa kan cuma yang kan turun lalu dulu. Iya. Kan gitu. Iya. Berarti kan pertanyaan selanjutnya kan tadi ditanyakan lantas manusia pertama itu siapa kan itu. Itu yang menarik itu. Ya kalau saya kan manusia karena ada yang lebih tua, pawai rambut lebih kecil rambutnya dari saya kan gitu. Oke, gitu dulu Bang. Kita ke Bang Hendra dulu. Kita ke Bang Hendra. Ya. Ke Bang Hendra. Silakan Bang Hendra. Bang Xiaomi di mikrofonnya di mute lagi, Bang. Silakan Bang Hendra. Menurut pandangan Bang Hendra ini masalah khalifah tadi kan dia itu Adam itu khalifah pertama ataukah dia juga manusia pertama? Ya. Ataukah dia itu bukan manusia pertama, lantas manusia pertama itu siapa?
bila manusia Adam itu bukan manusia pertama itu. Silakan Bang Indra. Eh, kalau kita di dalam Anisa, tapi saya kurang pasti ya. Kita mungkin bisa lihat di surat Anisa itu yang ayat 1. Ya, yang artinya kan diciptakan manusia pertama itu perempuan. Oh. Jadi kalau mungkin Pak Hotman lebih hafal nih, lebih pasti. saya kurang hafal kayak surat An-Nisa. Tapi kita pengen masuk, tapi karena lagi ini jadi masuk juga jadinya. Iya. Hal yang perlu kita paketi dulu ya. Misalnya wahidatin itu muannas apa muzakkar? Wahidatin. Sebentar, kita ke Bang Indra dulu, Bang ya. Nanti waktunya sendiri, Bang ya. Saya Ya. Nggak apa-apa, Pak Sen, nggak apa-apa. Oke, ya udah. Kita di mute dulu ya. supaya kemarin ya. Ya. Nanti biar nggak saut-sautan suaranya ini soalnya direkam. Silakan, Bang Herman. Jadi gini, ada perlu yang kita sepakati tahap awal. Pertama, wahidatin itu muannas apa muzakkar? 1. Ya kan? Jelas itu muannas, bukan muzakkar. Ada ta di situ, ta muannas. 1 ya. Yang kedua, zaujaha, pasangannya perempuan. Itu laki-laki apa perempuan juga? 2. Ya. Kemudian minhuma, berarti kan keduanya. Nah, sekarang baru kalau kita udah sepakat di sini, baru kita buka surat An-Nisa ayat 1. Sama-sama kita buka aja surat An-Nisa. Nggak bisa share screen ini ya. Tapi kalau kita nggak sepakat di sini, ini susah nanti. Dia akan simpang siur. Nggak, maksudnya kalau di dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 30 tadi loh, Bang. Itu kan di sana ada khalifah pertama. Ya, itu apakah dia juga otomatis manusia pertama? Pertanyaan kan itu. Iya. Kita kan cari sekarang ini khalifah pertama Adam. Ya. Udah sepakat tadi, Sepakat. kan? Ya. Nah, kemudian kan kalau Adam khalifah pertama, masa iya seorang khalifah cuma 2 orang penduduknya? Nggak mungkin kan? Setiap khalifah pasti dengan umatnya. Berarti ada manusia sebelum Adam. Mana manusia pertama? Nah, ini akan kita bahas. Oh. Sebetulnya Bapak belum mau bahas ini. Tapi karena udah diduluin sama Ain, iya terpaksa gitu. Terpaksa nih. Ya. Oke, berarti intinya Ya. intinya masih sepandangan ya, Bang ya, bahwa Adam itu bukan manusia pertama, tapi khalifah pertama ya. Bukan. Adam bukan manusia pertama. Jelas Al-Quran bukan 1 ayat, banyak ayat. Tapi ayat yang akan kita bahas ini mewakili semua ayat. Wah. Sama nanti ayat lain pun seperti itu. Oke? Oke. Wahidatin kita sepakat muannas, bukan muzakkar. Kemudian kalau zaujaha itu berarti pasangan perempuan, artinya suami. Sebaliknya kalau zaujihi itu pasangan laki-laki, artinya istri. Gitu. Jadi kalau kita udah sepakat di sini, makanya tadi bilang kita coba buka surat An-Nisa ayat 1. Ini Bapak buka ya. Iya. Silakan. Hah? Silakan. Kalau nggak bacakan aja, nah siapa yang bisa bacakan? Langsung aja, Bang, nanti saya tampilkan di rekamannya. Ya ayuhan nas. Nah,
Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Situ kan? wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Udah sampai situ aja dulu. innallaha kana alaikum raqibah. Cukup. Sampai situ aja dulu. Hmm. Jadi pertama, Allah menciptakan seorang perempuan. Itu berdasarkan ciptaan. Entah dari mana, turun apa itu nggak usah kita mau tahu. Yang jelas seorang perempuan. Perempuan. Kemudian, dari perempuan tersebut, menghamili, melahirkan seorang laki-laki yang akan berfungsi sebagai suaminya. Ini makanya disebutkan kalau Adam dengan Isa itu hampir mirip Oh. penciptaannya. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang Isa itu punya bapak, nggak bisa. Pak Isa pernah bilang, Pak Isa ada bapak, kalau bapak nggak bisa terima itu. Kenapa? Karena dikaitkan dengan manusia pertama gitu. Seolah-olahnya seperti itu. Nah, juga demikian halnya Adam. Adam kemungkinan juga tidak punya bapak, bagaikan halnya Isa. Oh, oke. Nah, apakah ini kejadian? Ya, ini kita jadikan sebagai momentum kesepahaman. Kita nggak usah beda-beda pendapat lagi, satu pendapat gitu. Manusia dilahirkan pertama adalah perempuan. Dari perempuan dilahirkan suaminya. Yang akhirnya lahirlah perempuan-perempuan yang banyak dan laki-laki yang banyak. Kemudian manusia pada hakikatnya itu dikasih sam'a wal absar wal afidah. Nah, afidah ini belum ilmu di sini belum, cuman kelebihan fitrah aja. Akhirnya apa? Suka bunuh-bunuhan, pertumpahan darah. Suka merusak. Inilah yang dilihat sama malaikat. Dan kalau Allah berkehendak menjadikan Adam sebagai khalifah juga. Berarti pada waktu itu Adam belum ada ya, Itulah. Bang ya? Adam belum lahir di situ ya? Belum lahir. Tapi begitu Allah berkehendak menjadikan Adam sebagai pilihan menjadi rasul pertama, makanya malaikat bantah. Ini manusia ini binatang super katanya. Masa ia dikasih ilmu langit? Kasarnya gitu. Oke. Jadi gaibnya Al-Quran, gaibnya Zalikal Kitabu di sini letaknya. Di mana pengaturan langit diturunkan ke permukaan bumi Adam sebagai yang pertama. Makanya kita masukkan persoalan Adam ini di dalam Zalikal Kitabu la raiba fihi. Karena ada konotasinya la raiba fihi di situ. Ada konotasinya Zalikal Kitabu di situ. Makanya pembahasan Adam ini harus tuntas gitu. Oke. Kalau enggak nanti dia nggak akan jadi. Oke, mungkin stop sampai di situ dulu Bang, ini biar nggak pusing ya, Bang ya. Jadi saya tarik yang saya tangkap Bang ya. Yang saya tangkap berarti intinya Adam itu bukan manusia pertama. Manusia pertama itu adalah seorang wanita yang melahirkan banyak manusia yang akhirnya di situ membuat kerusakan. Iya. Suaminya dulu. Iya, suaminya dulu, kemudian membuat kerusakan, baru kemudian Adam diciptakan sebagai khalifah pertama itu. Intinya seperti itu ya, Bang ya? Makanya semuanya ibu pertiwi, ibu bahasa segala macamnya karena ibu itu. Oke, dasarnya surat An-Nisa tadi ya. Kehebatan perempuan tuh di situ, cuma sayang mereka nggak tahu gitu. Oke, saya Jadi nangkap. Isa pernah bilang begini, Yahudi pernah membentuk pasukan khusus semuanya perempuan. Itu mengalahkan pasukan khusus laki. Itu yang bilang Pak Isa tuh. Coba ditambahkan lagi Bang Indra, Bang Maulana. Ini wajah dinampak ya, alhamdulillah, amin. Sebenarnya wajah pun tak nampak. Kita ini
nih hati rasanya ini sudah fa'alafa baina qulubikum nih. Wasbatu bi mati ikhwana walaupun wajah belum nampak ya kan. Ya, ya. Ini Bang Jadi Maulana. saya bilang Sebentar. dimanapun orangnya, sepanjang pembahasan Al-Quran itu sama, itu pendapat akan ada beda. Jadi seseorang mukmin di Indonesia, tatkala ada kebangkitan di Amerika, itu mukmin Indonesia langsung tahu. Kenapa Pak? Kenapa Al-Lafa tadi? Hebat Al-Quran luar biasa. Cuma selama ini dia tak hebat gitu. Bapak kan kuliah juga di Fakultas Syariah. Udah di Syariah sekolah, nggak nampak Al-Quran itu hebatnya, nggak nampak. Tapi sekarang dengan jumpa Pak Isa Bugis, ya kan, bangkit semua ilmu lama, barulah terasa. Memang nggak ada duanya. Jadi kemarin tuh entah dari siapa tanggapan, faktu bisuratin. Itu bukan sekarang, nanti. Udah selesai kita bahas, baru faktu bisuratin. Mana batang hidung kau? Baru. Kalau sekarang belum bisa. Oke, Bang. Kita tunjukkan. Oke, lanjut. Oke, ke yang lain dulu mungkin. Bang W. Silakan mau menyampaikan apa atau bertanya atau apa? Silakan dibuka mikrofonnya. Pak Maulana ya. Pak Maulana nih kok hilang ya? Pak Maulana. Baik. Suaranya. Bang Obri. Amin, alhamdulillah. Saya mah mau jadi mustami doang gitu. Nggak apa-apa, bertanya, nggak apa-apa. Silakan, biar ikut meramaikan. Ya itu. Dulu saya dapat dari itu tadi yang namanya kahin lah, apalah gitu, bahwa Adam manusia pertama gitu. Kan gitu. Saya mau bantah juga kan gitu. Nah, kalau sekarang ada rujukannya nih gitu, keterangan dari Pak Herman, juga Indra, dan Mas Agung juga tetap mengorekkan sampai di situ gitu. Mudah-mudahan aja gitu saya bisa mengikuti terus. Iya. Jadi cuman itu tadi, jadi bagaimana dengan tadi Nabi Isa gitu, Pak Herman bilang barusan kan gitu ya, bahwa Adam ini seperti Nabi Isa. Itu gimana tuh? Saya belum paham tuh. Oke. Silakan Bang Herman, langsung ditanggapi aja. Penciptaan manusia yang dibilang oleh Allah cuma 2 min turab. 1 Adam, 1 Isa. Yang lainnya semua min tin. Artinya apa? Selain dari Adam dan Isa, prosesnya ya mak bapak gitu. Nah, karena Isa prosesnya tak ada bapak, kemungkinan sudah pasti Adam pun tak punya bapak. Itu. Jadi nanti nggak usah pakai bin gitu ya? Iya. Dari turabnya tadi yang disebut kelahiran dan turab cuma 2. Satu Adam, kurang bagus ya. Cara yang lain disebut mintin gitu. Disebut minut patin. Jadi memang kalau kita pikir ini entah kawan-kawan setuju atau tidak ya. Sebetulnya di dalam Al-Quran itu masih banyak ayat-ayat yang kita paham maknanya. Dan ini kita menunggu yang akan menjelaskan gitu. Jadi jangan kita paksakan. Karena kemampuan otak kita itu tak ada di situ.
Jadi mana yang ringan, itu aja kita bahas. Iya. Itu udah pasti itu. Al-Quran ini luar biasa, dia menceritakan bumi dan langit. Jadi pasti ada ayat-ayat yang kita belum paham, Iya. kemudian kita paksakan untuk paham. Nah, itu banyak itu ya. Jadi kan akhirnya muncul firqah-firqah gitu. Iya. Tapi Mas Ain, dalam masalah gaib, ini jelas, ini nggak ada, ini harus jelas ini. Nggak ada gaib-gaib. Nggak ngerti gaib, tidak akan beriman. Nggak ngerti gaib, tidak akan menjadi muflihun. Ingat itu. Iya. Hubungannya masih Jadi ada nggak ada korelasinya masalah. ya. Ada hubungannya Iya, ya. ada hubungannya. Makanya saya kan pernah juga kan hantu apa segala macam ibrit. Ya tujuannya ya biar kawan-kawan ini terpancing gitu ya, hantu itu yang mana hantu tuh. Kemudian malaikat, mana malaikat? Malaikat itu pilihan dari jin oleh Allah. Sama juga Allah memilih rasul di antara manusia. Gitu. Jadi kalau kita cari ciptaan malaikat, dia nggak akan jumpa, orang dia jin kok. Itu mandataris saja malaikat. Sama juga rasul mandataris juga manusia. Berarti Bang Iman, pada intinya Allah itu cuma menciptakan jin dan manusia. Pada intinya kan itu. Iya, awalnya yang satu unsur nar, yang satu unsur turab. Apa yang dimaksud unsur nar? Ini apa? Istilahnya itu pecahan-pecahan nar itu. Letupan-letupan nar. Makanya Masuk. begitu disuruh sujud ke turab, apa wasakaranya muncul. Masuk. Masa iya? Gitu. Berarti itu masih ada hubungannya Bang Irwan. Masih ada hubungannya dengan ini ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu kan berarti hanya dua ya. Hanya dua. Jadi makhluk yang diberi sam'a wal absar wal afidah cuma dua. Selain dari yang dua ini, Allah bilang au'an au karhan, nggak ada pilihan. Wah, menarik ini, menarik. Itu Pak Evan. Ya, Ini dulu belum maju lebar. Ini putus-putus. Oh, putus ya. surat An-Nisa. Mungkin punya Bang Herman di mute mikrofonnya kalau pas sedang tidak bicara Bang Herman. Suaranya nggak jelas. Mungkin punya Bang Herman kalau pas sedang tidak bicara bisa di mute mikrofonnya. Nah Bang. ini yang nggak tahu. Gurunya kan Pak Ran ini, makanya dibilang tadi tak mau ikuti itu. Ini yang tak paham. Tekan layarnya dulu. Ada gambar mikrofon. Coba tekan dulu layar. Ada gambar mikrofon, tekan deh. Muncul gambar mikrofon yang silang, kan? Nah, udah. Tidak. Belum bisa. Oke nih saya mau belum jauh nih Herman surat An-Nisa itu ya. Oke, silakan Bang Xiaomi. Di surat An-Nisa 1 itu kan Yuhan asu istarobahu alladzi khalaqakum itu objeknya itu nafsin wahidat gitu. Kalau dia objek
nafsin wahidatin, maka secara bahasa nafsin wahidatin itu adalah majemuk ya, idofi kalau di dalam ininya. Jadi dia menjadi dia nggak bisa dikasih itu menjadi muannas gitu, karena dia dofa. Kalau sampai di situ, jadi kalau nafsu wahidah jadi sidofa, seperti halnya kita nggak bisa menjelaskan rumah sakit itu atau rumah tangga itu ada tangga. Oh, ya. Itu akan sulit karena objek maksud holpokum di situ adalah nafsu. Tapi kalau bicara nafsin wahidatin, bukan jinsi kalau di dalam kaidah bahasanya ya. Ya, contoh julumatin itu wanita jolim kan itu. Kalau saya memahaminya begitu. Maka atas pelakon yang isinya adalah min nafs wahidatin, itulah yang menjadi yang gitu. Dari nahunya sih begitu Pak, gitu kalau dari nahu atau taksis. Jadi holakokumnya itu holakokum itu dia objektif, tidak ada objek. Kalau itu terjem di waktu sulit ya buat bahasa ya. Di situ rujukannya waholakil hajah wa ba'sa minhu rijalan kasiron. Nah, kalau rijalan kasiron, rijalannya berposisi kalau dia mantu kan berarti dia keterangan gitu. Jadi ada 3 tangan dan wahisaan. Jadi objek yang kasiron dan wahisaan. Jadi kalau dilihat itu menjadi rijalan laki-laki dan perempuan, sulit juga memahaminya. Nah, di atas itu sudah disuruh ya dari ya yuha nasu gitu. Jadi kalau dia diseru ya ayuhan nasu, aku bukan maknanya mati ya, maknanya kita ya. Purapum mulzi kotakokum lakokum bin nasin wahidatin dan itu ya paham bahasanya begitu. Oke, Bang Xiaomi. Bang Eman nangkap nggak ya? Masuk. Soalnya agak putus-putus tadi. Nangkap nggak tadi? Halo. Ya, silahkan ditanggapi. Ya, jadi dengar. Siap. Dengar ya. Dengar. Ya. Ya Pak. Dengar. Itu kehabisan ini nih. Kacau. Untung masih buka. Oh ya. Atau Udah. mungkin ke Bang Maulana dulu.
Masalahnya apa nih, Bang? Tadi soalnya saya jedanya ketinggalan pada masih surat Nisa. Ya, ya, silakan. Ya kan kalau melihat kepada surat Nisa kan ya ayyuhan nas ya, ittaqu rabbakum. Berarti annasnya itu jama dari insun, yaitu manusia. Berarti kan sudah ada. Sudah ada ya ayyuhan nas, coba. Panggilannya kemana? Kan manusianya sudah ada. Iya, iya. Kemudian ittaqu rabbakum, hiduplah kalian menurut ajaran pembimbing kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yaitu dia Allah yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, yaitu dari rumusan yang satu. Jadi kata wahidah di sini cewek pakai tambar butoh itu memang nafsun. Jadi nggak laki nggak perempuan, nafsunnya misalkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, kan nafsun mutmainnah pakai tak marbutoh juga kan? Ya nggak? Kedengeran nggak nih? Iya, kedengeran. Min nafsin wahidah. Kemudian dari min nafsin wahidah ini, dari rumusan yang satu ini, wa khalaqakum minha. Ha ini isarahnya domirnya ini ke min nafsin wahidah. Dari rumusan yang satu itu. Jauh jaha, yaitu pasangannya, pasangan nafsin wahidah, bukan nafsin istrinya. Karena di sini yang disebutlah nafsin wahidah, anaknya sudah ada. Jadi jauh jaha, haknya itu kembali ke nafsin wahidah. Kemudian wabasa min huma, nah dari kedua unsur itu, ya, min huma, rijalan itu kan nggak laki nggak perempuan, kasiran wanisaan, dua tuh laki perempuan. Dari mana? Dari min nafsin wahidah. Kemudian dari min nafsin wahidah ini dibikinlah atau diciptakanlah pasangan min nafsin wahidah, karena anas di sini sudah ada wanisaan. Kemudian wattaqullahu alladzi tasaaluna bihi wal arham, yaitu hidup patuhlah kalian atas pilihan ilmu Allah, yaitu dia yang tasa'aluna ini kan saling bertanya jawab, bihi wal arham, yaitu hubungan saling kasih sayang dalam konteks pilihan ilmu gitu. Jadi di sini tidak diceritakan bahwa ada manusia pertama. Sebab ketika ini Ja'ilul Ardi Khalifah ini kan pemimpin, ya, ini Ja'ilul Ardi Khalifah. Kemudian uskun anta wajaujuka di sini bukan secara biologi seperti kepada Nabi Muhammad. Jaujuka itu sebenarnya waladina ma'ahu, bangsanya yang mau hidup atas pilihan ilmu yang tadi dikatakan tasa'aluna bihi wal arham, saling berdialog dalam konteks arham, saling sistem kehidupan saling kasih sayang atas pilihan ilmu. Jadi Quran tidak menginformasikan siapa manusia pertama. Kalau manusia pertama itu khalaqal insan min sulalatin min tin. Nah, itu tadi yang ditanggapi di grup itu. Khalaqal insan kan? Nah, jamanya insan itu annas. Ya ayuhan nas. Ya, sampai di situ dulu. Oke. Silakan ditanggapi Bang Evan. Menarik nih. Silakan saya Bang. Ini dengar. Iya. Dengar. Jadi ini menilik ayat ini itu istilahnya Allah berbicara ke kita pada saat ini yang orangnya udah banyak. Allah tahu memang ini jadi bahan perbincangan gitu. Kan ada ya tasa'aluna. Jangan debat kusir. Makanya dianukan ayat ini, hei kalian tahu nggak kalian ini dari nafsin wahidatin gitu. Nah ayat ini gamblang, nggak perlu kasih kias lagi.
nggak perlu di persamaan lagi. Orang nafsin wahidatin terus kan langsung zaujaha di situ. Kemudian langsung banyak laki-laki dan banyak perempuan beruntun. Jadi ini nggak perlu, oh ini hidayah, ini tak hidayah, itu nggak perlu lagi. Ini jelas ayat itu. Ya, Dan memang orang hari ini tetap bertengkar masalah orang pertama. Ya, Dan ini Pak. sudah clear sama surat An-Nisa. Bentar, kita lihat pada sistematik ayatin bayinatinnya, Pak. Pada waholakum minha, hanya itu ayatnya kemana, Pak? Kan ke nafsin wahidah. Hak itu. Ayat. Waholakum minha, domin hak itu kembali ke nafsin wahidah. Perempuan. Tolong gantian dulu Bang Maulana, apa pertanyaannya tadi? Bang Maulana, pertanyaannya aja. Dari nafsin wahidatin tadi lahirlah seorang suaminya, seorang laki yang akan menjadi suaminya gitu. Dari keduanya lah. Coba Pak, bentar saya dimatik ayatin bayatin dulu sebentar saya ya, beri kesempatan ya. Oke. Waholakomin 3 menit, silakan Bang Maulana, 3 menit ya, 3 menit Bang Maulana. Silakan. Ya, waholakominha di sini menunjukkan kepada nafsin wahidah. Kemudian waholakominha dari min nafsin wahidah ini Allah ciptakan pasangan nafsin wahidah. Kemudian wahalakomin huma itu pertama dari nafsin wahidah dan pasangan nafsin wahidah huma. Nah, menjadilah rijalan kasiran wanisaan sepasang banyak berperempuan. Iya, ya masa nggak paham? Jadi double rijalan wanisaan kasiran. Itu dari kedua nafsin wahidah tadi pasangannya. Coba perhatikan dengan hanya kemana larinya. Oke, sudah Bang Maulana sudah? Bang Maulana sudah? Sudah. Oke, sekarang silakan ditanggapi Bang Herman. Silakan. Silakan tanggapi Bang Herman. Ya. Silakan. Jadi ini aja udah jelas. Ayat nih. Dari perempuannya minhanya kan ke perempuan yang satu tadi. Lahirlah pasangannya. Kemudian dari keduanya udah gamblang betul nih ayat nih. Kalau rasanya ragu-ragu, kan itu gunanya fakru matayasara minha waqimi salah, waqimi sholah. Kita sholat kan bila perlu rame-rame kita sholatkan tentang makna ini. Ini ayat yang bilang ratil matayasara kemudian bisa nanti akan terpatri itu makna yang betul. Kemudian kita satukan sehingga dia tidaklah riba fihi. Kalau ini aja nggak jelas, ini ke atas ini berantakan terus, nggak akan ada titik temu. Baru bicara ini, bagaimana nanti bicara Abi? Mumet dah, ujungnya ya bubar-bubar lagi gitu. Nanti apa yang disalahkan? Padahal kita yang teknyaho. Oke dulu lah, oke. Kita Pak Hen ini. Kalau enggak, belum ada. Nggak apa-apa. Nggak, tapi menarik. Tapi menurut saya menarik ini. Ada pandangan. Sebelum ada rijalan kasiran wanisaan. Ya, Bang Maulana. Rijalan kasiran wanisaan. Di situ min humanya isyaratnya kepada min nafsin wahidatin wahalakom min nafsin wahidatin jauh jahat baru menjadi rijalan kasiran wanisaan. Oke, Bang Maulana. Kayak Alma. Ya, Bang Maulana. Ini. Kita ke yang lain dulu ya. Ke Bang Hendra, ayo Bang Hendra. Silakan Bang Hendra. Itu aja Oppo tak ada. Kalau Oppo ada tambah rame. Bang Hendra. Iya. Silakan Bang Hendra. Kalau saya pada
dalam penguasaan tata bahasa saya masih kurang. Jadi kalau secara logika rututannya itu ya persis apa yang disampaikan oleh Pak Herman, itu kan peristiwa penciptaan manusia yang pertama. Jadi kalau kita bahasa perempuan yang pertama itu kan ada kata zaujah, kan? Jadi lahirlah seorang laki-laki dan laki-laki itulah pasangannya. Jadi urutan-urutan bagi Allah tidak cukup sulit untuk menciptakan manusia pertama itu adalah perempuan yang hamil. Jadi runtutannya seperti itu. Makanya ibu yang pertama dulu kan. Nah, begitu kan penciptaan Adam. Seperti dalam ayat itu penciptaan Isa itu persis seperti Adam. Itu Maryam sama bapak. Nah, ini penyampaian inilah saya logika. Segi tata bahasa juga disampaikan. Saya rasa itu mungkin sholat bersama-sama sama frekuensinya nanti. Siap. Perlu kita upayakan walaupun kita mengalami perbedaan persoalan kalau kita berusaha bagaimana untuk ke depannya lagi untuk lebih hal-hal yang lain. Mas saya. Ya, siap Bang Hendra. Terima kasih Bang Hendra. Kita ke Bang Xiaomi. Halo Bang Xiaomi. Silakan Bang Xiaomi. Ya benar itu tadi kalau tadi kan hukum minafsi wahidatin. Nah itu adalah dari hukum. Tafsir dan itu objek keterangan. Kalau dalam kaidah bahas nafsin tidak bisa disebut dia perbedaan itu si apa ya jenis kalimat gender personifikasi kalimat. Coba karena jumlah sifat itu Oke, sudah Bang Xiaomi. Halo Bang Xiaomi. Itu dia tafsir wahid. Hukumnya apa? Kan di situ adalah tolak hukum. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Khalaqo kan gitu. Kemudian itu selanjutnya itu menjelaskan itu berkaitan mengikuti kan dia mengikuti terhadap wahidah dari itu kedua dari mana keduanya cepat Oke Bang Xiaomi. Sudah dulu ya Bang Xiaomi. Oke. Komanya kemana Bang Xiaomi? Agak putus-putus. Komanya kemana? Rumahnya ke tidak sama itu sama apa kan minha. Jadi minhanya ke minha sinuhidatin, kemudian jauh itu jadi jauh itu jadi dari dan natin wadat jauh itulah ada gitu minhuma gitu minhuma lah muncul jalan kasiron nggak bisa diterjemahkan lagi itu
kasihan, nilainya dengan nafsu wahidah tinggal dipisah karena itu merasa kalau kalimat jenis majemuk itu dipisah diterjemahkan kenanya menjadi hani di situ ani tapi saat di situ kan gitu apa yang wanita apa cuma wanita yang tuliskan di saat tadi Oke, Bang Siomi. Sepertinya sinyalnya agak putus-putus nih Bang Siomi nih. Ya. Itu silakan. Oke. Terima kasih. Kita coba ini closing dulu ya. Closing. Dari Bang Maulana, kemudian nanti Bang Herman. Silakan Bang Maulana. Closing, Bang. Ya, closing. Yang sebentar. Yang lain tolong mikrofonnya di mute ya. Bang Uwe, mikrofonnya tolong di mute. Yang lain. Ya. Silakan Bang Maulana. Kalau bicara manusia pertama, karena kita berangkat tadi dari ini Jailun Fir'adi Khalifah itu kan pemimpin sama dengan umat itu sama dengan jamaah dari imam, pemimpin bangsanya yang mau hidup atas pilihan ilmu. Nah, kembali kepada surat Nisa tadi, kalau begitu siapa manusia pertama tidak diceritakan, yang jelas Allah menciptakan manusia itu dari rumusan si 21. Si 21 itu min nafsin wahidatin wa khalaqakum min nafsin wahidatin, jauh-jauh pasangan nafsin wahidatin itu sendiri. Seterusnya dari rumusan si 21 itulah positif negatif min umahnya ini yaitu ke nafsin wahidah, jauh nafsin wahidah. Kemudian min huma. Nah, dari positif negatif itulah ibaratnya menjadi rijalan kasiran wanisan, baik laki-laki maupun perempuan sebanyak-banyaknya kasiran. Di situ persoalannya. Karena anaknya juga sudah ada di sini. Tapi kalau kembali kepada penciptaannya, khalaqakum, kalian itu baik laki-laki maupun perempuan. Itu min nafsin wahidah, dari rumusan yang satu, kemudian dari rumusan yang satu ini diciptakanlah pasangannya, jadi positif negatif. Ibaratnya kayak almau, positif negatif, kayak isnaini, positif negatif, safataini, najdaini, itu. Cuman ini nafsin wahidah, dari unsur yang sama. Dari unsur yang sama ini diciptakanlah pasangan unsur yang sama itu, jadi minhuma, positif negatif. Nah, dari situlah menjadi rijalan, baik laki-laki maupun perempuan, kasiran sebanyak-banyaknya. Setelah itu, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiban. Jadi, kalau bicara khalifah pertama Adam, ya, waladina ma'ahu itu sama dengan wajah-wajaka. Jadi wajah-wajaka kalau kita di footnote ke Muhammad Rasulullah, waladina ma'ahu Adam wajah juga gitu. Jadi waladina ma'ahu itu sebenarnya wajah juga sejawatnya itu siapa? Bangsanya yang mau hidup atas pilihan ilmu. Jadi kalau misalkan diciptakan dulu perempuan pertama umpamanya, siapa yang mau menyetubuhinya gitu, anak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Closing terakhir nih dari Bang Herman, silakan tanggapi. Silakan. Jadi gini, kalau kita bicara hukum itu kan seolah Allah itu bicara ke kita ini gitu. Bicara ke kita ini, ke kamu ini, kamu tahu nggak? Kalau kamu itu dari satu jenis perempuan. Tapi kalau dilarikan lagi ini ke positif, negatif, ilmu nur, julumat, udah Al-Quran ini kacau semua. Tak akan ada beresnya.
Dan jelas kayak gitu, seorang perempuan laki-laki dilahirkan jadi pasangan. Dari keduanya lahir laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak. Jelas gitu, dijadikan juga negatif positif. Wah, ini Al-Quran gak bakal jadi hidayah, yakin. Akhirnya menurut selera kita membuat kias masing-masing. Membuat perumpamaan masing-masing gitu. Gitu. Jadi disinilah letaknya, kata Allah, kalau misalnya ada ayat yang sudah kita kuasai, pahami, ya sholatkan supaya dia jadi apa? Makaman mahmudan gitu. Sehingga Al-Quran itu nazala fi qalbika. Memang terus terang aja, kalau Pak Isa Bugis semua itu dianggapnya ajaran. Itu Baqarah, ya ajaran juga Baqarah. Kami turunkan dari langit Maidah, makanan, mana dan solwa. Ya, itu ajaran juga. Jadi repot. Gitu. Oke. Nah, sementara kalau persoalan Adam ini tidak tuntas, tidak menjadi ilmu yang selalu menjadi keraguan-raguan, zalikal kitabu ini akan menjadi keraguan untuk selama-lamanya. Jangan harap gitu. Ya kita tunggu aja lah generasi nanti yang lebih hebat dari kita, yang lebih wakilun dari kita, lebih mutakun dari kita. Ya kita terima aja yang berantakan gini. Masuk neraka, masuk surga, nggak usah takut. Apa pula takut? Individu masing-masing kok itu. Kalau untuk masuk surga, kita nggak perlu ngomong kayak gini. Memang surga ngajak-ngajak kan? Enggak. Ayo main masuk surga, kita kan enggak juga ada. Cuman paling tidak apa yang kita tahu ya kita sampaikan lah. Supaya apa? Supaya terjadi peningkatan dari kita sebagai mukmin mutakin menjadi muslihin. Kalau muslihin itu kan sudah ada watawasa saubil sabri, watawasa bil haq. Nah, kita dalam rangka watawasa inilah untuk apa? Peningkatan diri kita menjadi solihin. Nah, kalau kita semua kawan-kawan udah merasa sebagai solihin berapa orang, itu mesti ditingkatkan lagi. Itu. Oke. Nah, koridor-koridor inilah yang perlu kita pertajam dalam rangka ihdinas siratal mustaqim gitu. Kalau semuanya jadi ragu, itu ihdinas siratal mustaqimnya udah tinggal di langit aja, nggak turun dia ke bumi. Tapi gini, Mas Ain, perasaan Bapak tuh untuk tahap pertama ini rasanya cukup dulu lah. Iya. Saya sedikit ini ya, Bang ya. Saya sedikit berdasarkan apa yang saya tangkap ya. Saya ulangi mungkin sedikit kesimpulan ya, bahwa apa yang disampaikan tadi itu bahwa manusia pertama itu memang bukan Adam ya, tapi jadi dari seorang wanita yang dia itu melahirkan seorang suami ya, yang beranak pinak membuat kegaduhan di muka bumi ya. Kemudian barulah diciptakan khalifah yang namanya Adam, kan itu. Dan kemudian Allah itu hanya menciptakan jin dan manusia ya. Yang jin itu kan bisa ada yang jadi malaikat, jadi iblis, jadi lain-lain itu ya. Kurang lebih seperti itu ya Bang Irman yang saya tangkap. Iya. Oke. Mungkin seperti itu dulu. Ini kita abang dulu kan ya. Di luar konteks seperti ini, maka Al-Quran percayalah tidak akan menjadi hudan. Dan kita tidak akan pernah menjadi mutakin. Oke, siap ini. Contoh tadi abang bilang, ini baru cerita ini.
bagaimana nanti yu'minuna bil ghaibi? Wah, semakin berantakan. Itu panjang lagi nanti, Iya. Bang. Oh, panjang. Padahal dia tuh jelas sejelas-jelasnya, tinggal hati itu terima atau tidak gitu. Oke, siap. Kalau hati tak mau terima, apapun dikasih itu dia gak akan mau juga. Oke, Bang. Maksudnya kemana? Ya, Dari kalau Muflihun, menempatkan Al-Quran sebagai larabati, jangan mengabaikan ayat yakin bayinatin sesuai dengan domir-domirnya dong, secara metodis. Semua diciptakan dari si21, baik pasti alam maupun ilmu untuk budaya. Ya, mungkin nanti recording saya matikan dulu ya ini. Nanti silakan dilanjut ya. Ini karena ini saya pertama kali percobaan ini saya record ya. Nah, mungkin saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu, mohon maaf bila banyak kesalahan. Ini baru uji coba melalui WA ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman netizen yang menonton. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman ya. Jangan lupa saran dan kritiknya silahkan. Mau dikritik habis-habisan juga boleh, silahkan. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf.